Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Di malam yang spesial ini, kalian akan ditemani oleh saya, Tommy Adiatma. Dan saya, Wo Bowo, tidak Abdul. Kalau di Sisi Dunia itu tidak menguak cerita misteri dan yang sangat seram. Dan di sini kita nggak cuma berdua nih, karena pada malam hari ini kita kedatangan Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam Ki Atmo. Halo Mas Tommy, halo Halo, Mas Ki Ro, Atmo. selamat malam. Ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu lokasi yang dianggap angker oleh masyarakat setempat dan sudah terdengar di telinga masyarakat, yaitu Hotel Puncak Indah Bedugul Bali. Bali memang terkenal dengan keunikan budaya dan keindahan alamnya. Tapi di balik itu semua, Bali juga menyimpan segudang kisah mistis yang seringkali menjadi perbincangan masyarakat sekitar. Salah satu lokasi di Bali yang terkenal angker adalah Hotel Puncak Indah Bedugul Bali yang dijuluki sebagai Ghost Palace Hotel di Bali, di mana masyarakat percaya bahwa Hotel Bedugul ini sebagai tempat penginapan berhantu yang dijadikan istana bagi makhluk supranatural. Seperti apakah cerita selengkapnya? Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita tanya aja langsung ke Ki Atmo. Ki Atmo, menurut riset, Hotel Puncak Indah Bedugul ini dibangun pada tahun 1999 dan terhenti pada tahun 2002. Menurut penerawangan Ki Atmo, ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke, jadi gini ya Mas Tommy, Mas Bowo. Ya. Di tahun itu, tahun 99 sampai tahun 2002, Ya. itu Indonesia sedang dalam masa perekonomian yang sedang goncang. Tidak sesehat sekarang lah mungkin ya. Ya. Tapi bukan hanya faktor ekonomi yang mendasari hotel tersebut kenapa hingga mandek dibangun, tapi ada juga faktor-faktor lain, bisa dibilang faktor mistis atau faktor gaib. Seperti itulah kira-kira pastinya. Karena seperti yang kita tahu, Bedugul ini salah satu tempat yang sakral. Ki Atmo, apakah ada yang meninggal di hotel tersebut? Ini menurut teman-teman saya yang ada di Bali dan menurut penglihatan saya yang ada di situ. Ya. Itu memang beberapa kali ya, bukan hanya satu kali. Beberapa kali ada orang-orang yang meninggal di situ. Dan orang-orang yang meninggal di situ adalah orang yang bekerja membangun hotel tersebut. Oke, sepenglihatan Ki Atmo, kira-kira meninggalnya kenapa sih Ki? Apakah pure dari ada gangguan makhluk gaib ataupun ada tumbal ataupun sakit nih, meninggalnya kenapa sih Ki? Mereka meninggal karena kecelakaan. Entah itu kecelakaan kerja atau kecelakaan di sekitar situ. Tapi ada dua faktor lagi. Yang pertama adalah mungkin kalau secara mata manusia normal adalah yaitu kecelakaan biasa. Tapi memang ada sosok-sosok yang memang istilahnya meminta energi nyawa dari mereka. Seperti itu. Jadi sosok penunggu tersebut ya kira-kira yang meminta. Kira-kira Ki, emang di tempat itu tidak ada ritual doa gitu sebelum membangun kah? di Bali ini kental sekali nuansa adatnya. Iya benar. Mereka sangat menghargai alam dan kemudian pastinya sebelum melakukan hal-hal tertentu pasti diadakan ritual-ritual khusus, bukan hanya banten dan canang mungkin, tapi lebih kepada istilahnya kalau bahasa Jawanya selamatan ya. Selamatan yang besar sekali seperti itu. Pasti sudah dilakukan ritual-ritual seperti itu. Nah, tadi sempat dibahas oleh Ki Atmo itu ada yang ditumbalkan ataupun ada memakan tumbal ya, makan korban. Kira-kira meninggalnya kenapa dan jumlahnya berapa banyak sih Ki Atmo? Ini yang saya tahu melihat dari hotel tersebut, melihat dari penampakan hotel-hotel tersebut, memang bukan hanya sekedar Balian dan pemangku yang melakukan ritual di situ, tapi juga banyak sekali paranormal yang membantu dalam proses seperti itu. Yang saya lihat ada belasan, bahkan ada belasan kepala kerbau. Untuk jumlah manusia yang meninggal di situ saya nggak bisa memastikan, tapi ada beberapa. Iya Ki Atmo, kalau Ki Atmo lihat dari gambar ini, kira-kira Ki Atmo melihat sosok apa ya? Oke, itu mungkin salah satu bangunan utama depan dari hotel ya. Ini mungkin lobby ya. Saya melihat di situ bukan sekedar satu makhluk. Di situ ada semacam komunitas masyarakat gaib di situ. Ini menarik nih Ki Atmo nih. Katanya warga sekitar nih dari cerita yang aku tahu ya. Ada
orang luar gitu, dia memaksa masuk ke dalam hotel itu. Lalu orang itu tidak bisa keluar lagi. Nah, aku mau tanya sama Ki Atmo, itu apakah dia meninggal di dalam atau dia itu disesatkan oleh makhluk-makhluk yang ada di sana? Dari cerita warga sekitar atau dari penglihatan saya belum pernah ada yang kebetulan setelah hotel itu dibangun ya. Setelah hotel itu selesai dan mangkrak seperti ini, belum pernah ada lagi yang meninggal. Tapi beberapa orang mencoba menerobos masuk ke bangunan tersebut. Nah, itu mereka bukan kalau mereka kuat sih nggak apa-apa. Kalau mereka hanya istilahnya berkegiatan yang macam-macam, kemungkinan mereka tertempel gangguan makhluk gaib itu sangat besar sekali. Bahkan ya, ini kalau saya lihat dari penglihatan saya, ada yang kemudian masuk ke situ, kemudian kesurupan. Tidak hanya sampai di situ, pulangnya masih tetap tidak bisa disembuhkan. Sudah minta maaf pun tidak disembuhkan, dan kemudian akhirnya meninggal seperti itu kira-kira. Tadi sempat disebutkan oleh Ki Atmo, di lokasi tersebut sesuai gambar tersebut banyak makhluk yang tinggal di area tersebut. Kira-kira sosok apa aja sih Ki yang bisa digambarkan? Depan itu tadi Ya. terlihat banyak sekali komunitas-komunitas seperti manusia biasa, tapi mereka memakai pakaian-pakaian kuno. Hanya memakai kain. Seperti Wanitanya, adat apa itu, Ki? mungkin itu kalau saya bilang adat Bali dan Jawa kuno itu sama. Sama seperti itu. Hanya memakai kain di bawahnya, sedikit di bawah lutut. Yang pria memakai ikat kepala, seperti itu kira-kira. Udeng itu ya, khas Bali itu ya? Udeng. Iya, seperti itu. Dan katanya nih Ki Atmo ya, banyak yang ngomong di sana juga katanya ada aktivitas-aktivitas, padahal kan itu nggak ada orang ya. Ada yang mandi, ada yang seperti bermain, ya kan? Jangankan jadi, ya kan ini yang nggak jadi, tapi banyak aktivitas yang seperti manusia umumnya. Karena mau nggak mau, tempat itu udah ada komunitas gaibnya. Mungkin energi atau kegiatan yang dilakukan oleh komunitas gaib tersebut bocor ke dunia manusia, ke dimensi manusia, dan akhirnya itulah yang didengar oleh warga-warga sekitar, seperti itu kira-kira. Kita beralih ke foto berikutnya nih Ki Atmo. Kira-kira dari foto tersebut, sosok apa yang Ki Atmo bisa gambarkan atau bisa jelaskan? Ada sosok siluman. Wow, siluman. Sosok siluman yang seperti ular ya, seperti siluman ular, wanita. Kemudian di belakang ada sosok tinggi besar, berbadan hitam tapi tidak berbulu. Besar sekali badannya. Dan kemudian Berarti bukan gendruwo ya Ki ya kalau tidak berbulu ya? Bukan. Beda Sepertinya lagi, beda, ini bukan gendruwo. Kemudian ada sosok yang jauh lebih kuat dari mereka ya. Ini cakupan areanya bukan hanya dari situ. Cakupan areanya besar sekali, seperti sosok Barong. Di antara sosok yang disebut, siapa kaki yang paling dominan? Itu tadi yang terakhir saya sebut, ada sosok yang berkeliaran. Ini spiritnya sangat tinggi sekali, powernya sangat tinggi Gede sekali. atau kecil Pak? Enggak, hanya seperti biasa gitu, tidak sebesar makhluk yang hitam tadi ya. Iya. Cuma powernya ini sangat besar sekali. Bisa kita tarik kesimpulan di lokasi tersebut yang dijelaskan Ki Atmo tadi, makhluknya cukup bervariasi ya Ki Atmo. Wujudnya ada berbagai macam wujud ya. Nah, kira-kira bisa digambarkan nggak sih Ki Atmo sosok yang menurut Ki Atmo cukup menarik perhatian Ki Atmo? Oke, saya akan coba gambarkan sosok yang menurut saya paling kuat berada di daerah situ. Tapi memang di episode kali ini cukup menarik ya materinya, karena sudah cukup terkenal nih lokasi hotel Puncak Indah Bedugul ini. Iya benar Tom. Kenapa ya Ki Atmo ya? Kita ngomongin hotel ini, kenapa merinding gitu ya? Ini paling berat nih yang di belakang kanan aku nih, kanan sini ya. Atasnya berat banget, merinding gitu. Karena mungkin spirit-spirit di sana itu lebih kuat ya, karena lebih dirawat lah istilahnya. Spirit di sana itu lebih dirawat, karena lebih dihargai dan kemudian dilibatkan pula dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi mereka kalau dibicarakan pasti otomatis langsung nyambung, seperti itu kira-kira. Ada yang memelihara gak sih Ki? Gimana? Ada yang memelihara gak sih? Itu bukan sekedar dipelihara, tapi mereka dihormati. Ada yang namanya penunggu karang, ada yang namanya penunggu pura kalau di sana, kalau di Bali. Tuh dia, seperti itu. Tapi bisa kita lihat di gambar nih, sosok ini bukan sosok manusia ya. Ya, ini jin ya. Nah, Ini makhluk spesifik, Mas. Spesifik, Kalau oke.
Kalau saya bilang ini makhluk spesifik yang banyak digambarkan. Kalau menurut pengalaman saya, ini bukan hanya ada di Bali. Tapi mereka ini juga ada di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Iya, ada di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi digambarkan dengan sosok yang lebih kecil, tapi bukan berarti lebih kecil tidak lebih berpower. Iya. Sama saja mereka. Karena aku bilang tadi, Iya. biasanya yang kecil, yang malu, tau-taunya pas udah kita episode jalan-jalan, nah dia baru Itu nongol dia. tuh. Yang Dia baru seremnya serem. ya. Sosoknya bisa dibilang ikon Bali juga nih, Wo. Tapi aku nggak berani nih ngomongnya nih, Wo. Takut salah nih, Wo. Karena sosoknya familiar dan memiliki taring. Memiliki taring yang sangat besar sekali. Besar ya. Dan bisa disebut ini agak raksasa ya. Iya, betul. Wujudnya Dia besar ya. mencuat, wujudnya mungkin hanya sekitar setinggi 2 meter lebih sedikit, tapi powernya, wah ini powernya bukan power yang main-main, karena makhluk-makhluk seperti ini di Bali itu ada tradisi ini ya, ada tradisi yang disembayangi juga namanya penunggu karang yang di setiap rumah atau penunggu banjar yang di setiap desa. Betul. Nah ini sosoknya lebih kuat dari penunggu banjar, kira-kira seperti itu. Skalanya juga besar sekali. Tapi kira-kira sosok ini tuh bisa menyakiti manusia nggak sih, Ki Atmo? Sepengalaman saya, sosok-sosok yang seperti ini di Bedugul, ini bisa mengakibatkan fisik kepada manusia, bisa mengakibatkan celaka fisik kepada manusia. Karena saya pernah ada cerita ini, pas waktu saya berkendara motor ke sana dengan teman-teman. Kemudian ada salah satu dari teman saya yang Ya. istilahnya buang air kecil sembarangan. Nah, itu lagi tuh bener tuh. Kemudian kita jalan, tetap kita jalan kan. Kita jalan, kok lama-lama motornya dia tidak bisa belok. Kenapa kok motornya dia tidak bisa belok? Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tangannya dia sudah bengkak. Ya Allah. Bengkak besar sekali. Oke. Akhirnya mau nggak mau kita kembali, kita harus cari Kita harus cari cara supaya pulih lagi. Akhirnya kita minta maaf lah. Kebetulan ada orang yang pemilik lahan yang tempat kita buang air kecil sembarangan itu tadi. Oke. Dan akhirnya kembali lagi obatnya ternyata ya itu Numpang-numpang kah? bukan Kata kerama? airnya itu. Airnya? Jadi kita 2 kali, yang satunya kita buang, yang satunya kita lumurin ke tangannya yang bengkak itu tadi. Nah, bengkaknya itu tadi ada bekas gigitan atau langsung tiba-tiba bengkak aja gitu, Ki? Bengkak membiru. Bengkak membiru seperti apa? Seperti memar gitu ya? Seperti Jatuh mana? main bola apa gimana ya? Ya, darah tidak jalan Darah tidak seperti jalan. itu. Iya, iya. Tapi itu menurut teman saya yang mengalaminya, itu tidak terasa sakit. Tadi di awal aku sempat bilang tuh, Ki, ini sosok ini cukup familiar di Bali ya. Iya, iya. Apakah sosok ini tuh perwujudan leak, bukan sih? Nah, itu dia, banyak orang yang salah kaprah ya tentang leak. Sebenarnya ini lebih tepat disebut barong, karena ada jenisnya Barong. celuluk, kemudian ada jenisnya rangde, dan ada jenisnya calonarang. Kalau leak itu lebih tepat disebut dinisbatkan kepada ilmu pengleaan. Itu nanti beda lagi bahasannya. Seperti itu. Oh, leak itu lebih ke ilmu ya, bukan perwujudan ya? Betul, karena leak itu adalah singkatan dari lingga aksara. Ilmu liak Bali itu adalah ilmu lingga aksara. Seperti itu kira-kira. Ki Atmo, ini sosok ini ada di komunitas yang tadi bukan? Ini lebih kepada penguasa ya, penguasa area setempat ya. Mungkin cakupan kekuasaannya, bahkan para penunggu yang ada di hotel itu pun kalau bertemu makhluk ini otomatis akan seperti ketakutan seperti itu. Dari wujudnya sih memang serem sih. Iya benar. Kalau sosok yang terkuat gini nih ya, dia mau gak sih kayak misalkan bareng-bareng sama yang nggak kuat gitu, apa dia sendiri aja gitu sosok yang kuat kayak gini? Berkoalisi lah. Iya ya. gitu ya. Biasanya sosok-sosok yang seperti ini, sosok-sosok yang kuat seperti ini tinggalnya sendirian karena mereka hanya akan keluar jika ada momen-momen khusus. Biasanya kan kalau di Bali banyak sekali hari besarnya ya. Iya benar. Nah, banyak Kayak sekali. kuningan ya. Berarti dia lebih sering menyendiri dan keluarnya pada momen-momen tertentu ya. Seperti Kajeng Kliwon, Tilem, Iya. Seperti itu kira-kira. Oke. Ini dia kira-kira perwujudan sosok yang Wow,
Itu lidah ya Ki. Betul sekali. Ah, Sosok barong ini ya Ki ya. Sosok barong. Ini sosok barong. Ini menggunakan ikat kepala gitu ya Ki ya. Betul. apa mahkota? Ikat, seperti menggunakan ikat. Sebenarnya di sini masih ada kayak rumbai-rumbainya dia di sampingnya. Seperti itu kira-kira. Oke, Mope Lovers, dalam tayang ini kita jadi tahu ada misteri apa sih di balik Hotel Bedugul Bali yang sering dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Kalau memang kita tidak mau celaka, ya jangan pernah coba-coba untuk menantang atau cari tahu keberadaan sosok makhluk gaib tersebut. Betul. Karena kan kita hidup berdampingan, jadi ya lebih baik menghargai satu sama lain aja. Ya Kang, bener Kak? Betul. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih Mope Lovers yang sudah menyaksikan sisi dunia dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Ki Atmo yang sudah berbagi cerita kepada Mope Lovers semua. Terima kasih Atmo. Terima kasih sama-sama. Jangan lupa untuk download aplikasi Mope Lovers, ada di Play Store bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS. Iya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Sempat beberapa kali ketemu, berita-berita di sini juga mengabarkan bahwa memang mereka masih ada di pedalaman sana, dan beberapa orang percaya kalau mereka ini adalah vampir. Shit! Well, I think so. It's kind of black magic. Maybe some witch. Is any witch or demons here? Oh, shit! What is that? Tunggu, aku mau ngirim kalungnya. Enggak. Coba. Kita cek. Di atas ada siapa? Kita cek. I got you. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.